sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami anak-anakmu datang dengan kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau pandang kekudusan. Kami mau pandang wajah-Mu. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu, murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku, jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahan-Mu. Ku nikmati kehadiran-Mu, bermuara dalam hatiku, saat ku memandang wajah-Mu, damai memeluk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Berapa banyak yang pagi hari ini bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita bersyukur hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yuk. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu. Tuhan baik, kami memuji Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
undang Bapak Ibu Saudara, mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya laba 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 ya laba. Kinara ya raba takana ya raba sekena ya raba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang kami melewati hari-hari kami Tuhan. Begitu menyenangkan kami berada bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami, mulut kami terus menaikkan pujian syukur hanya kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami berserah kepadamu. Kami bersatu di dalam iman kami. Kami menaikkan doa-doa kami bagi kota kami Jakarta Tuhan. Mari Bapa Engkau berbelas kasih bagi kota kami. Urapi para pemimpinnya Tuhan. Urapi Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau. Dan kami percaya kota kami dipenuhi dengan kemuliaan daripadamu. Pintu-pintu penginjilan akan dibukakan. Dan kota kami akan menuai banyak jiwa. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu turun atas kota kami. Engkau berdaulat atas kota kami Jakarta Tuhan. Diberkati pemerintahnya dan penduduknya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, pemimpin kami Tuhan. Bapa, mari Engkau mengurapi Tuhan gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Bapak, ini hamba-Mu yang Engkau urapi, yang Engkau pilih Tuhan. Engkau akan membawa hamba-Mu ini terus di dalam jalan kebenaran-Mu. Engkau akan memberikan visi-visi-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan melalui beliau Tuhan, itu akan disampaikan kepada kami semua Bapa. Kami percaya gereja-Mu yang besar ini akan Engkau bawa menjadi gereja yang berdampak. Gereja yang menjalankan amanat agung pada sampai akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang mengurapi, memberkati tim penggembalaan daripada Pak Niko. Kami juga berdoa untuk ketua rayon kami Bapak Johannes Raja Guguk. Tuhan, Engkau yang beracara, otoritas ilahi Engkau berikan. Berkati setiap perjalanan ibadah kami Tuhan. Berkati pelayanan Bapak Johannes Tuhan. Kami percaya rayon 1G juga akan menuai banyak jiwa. Akan banyak dibukakan kul-kul yang baru Tuhan. Engkau akan membawa rayon 1G menjadi rayon yang penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, ini kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berbelas kasih bagi bangsa ini Tuhan. Tercurah damai sejahtera-Mu. Tercurah damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati presiden kami, Bapak Joko Widodo juga wakilnya, beserta jajaran menterinya, aparat pemerintahannya Engkau berkati Tuhan. Engkau memberikan hati yang takut akan Tuhan di dalam setiap mengambil kebijakan Tuhan. Dan kami percaya bangsa ini akan Engkau bawa terus naik. Engkau akan pulihkan setiap sektor perekonomian. Engkau akan pulihkan,
Engkau akan memberikan keamanan, damai sejahtera Tuhan. Dan kalau tahun ini sampai tahun ke depan kami akan masuk dalam tahun politik Tuhan. Mari Bapak, Engkau yang memberikan keamanan, ketertiban setiap yang ikut terlibat di dalam pemilu nanti. Engkau yang mengurapi, berikan hati yang mengasihi, yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya pada saatnya nanti Engkau akan menempatkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang Pancasilais, pemimpin yang mencintai negeri ini untuk membawa masuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau berdaulat atas negeri kami dan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, penggembalaan di bawah Bapak Sabto. Engkau yang mengurapi beliau Tuhan. Bapak, otoritas ilahi Engkau berikan. Engkau pimpin Pak Sabto kemanapun di dalam pelayanannya. Dan gereja ini akan masuk Tuhan dalam musim penuaian yang baru. Gereja ini akan Engkau bawa Tuhan dalam kegerakan api Pentakosta ketiga. Dan itu akan terus berlangsung. Terus sampai pada saat Engkau datang kembali Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami akan boleh melihat wilayah kami akan bersorak-sorai karena ada kemenangan Tuhan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang Engkau utus Bapak Josia. Mari Tuhan, Engkau yang mengurapi Bapa. Engkau yang mengurapi dengan urapan yang khusus Tuhan. Dan hari ini setiap firman yang disampaikan itu boleh meneguhkan kami, boleh menguatkan kami. Kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan setiap jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan secara pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya hari ini adalah kemenangan, sukacita kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saatnya sebentar kami akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami Tuhan. Haleluya. Mari terus kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami sepakat Tuhan berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Mereka sebentar lagi akan duduk di kelas sekolah minggu mereka Tuhan. Biarlah belas kasih Tuhan ada bagi anak-anak kami. Kami sepakat, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati setiap anak-anak ini. Engkau biji mata Allah, milik kepunyaan Allah. Tuhan yang berdaulat atas kehidupanmu. Tuhan yang punya rancangan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak yang perkasa di dalam Tuhan. Otoritas ilahi-Mu ada pada mereka Tuhan. Biarkan ketika mereka sekolah, mereka menjadi yang terbaik. Ketika mereka bergaul, membawa dampak yang baik Tuhan buat lingkungannya Tuhan. Memiliki daya cipta. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam tangan-Mu ada estafet janji Tuhan akan masa depan. Tuhan pakai mereka menjadi pemimpin pada masanya nanti Tuhan. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap orang tua, papa, mama, para wali yang membawa mereka datang ke gereja Tuhan. Berkati Tuhan. Biarkan Kau perhitungkan iman mereka Tuhan. Berikan kekuatan, cukupkan apa yang diperlukan untuk membesarkan setiap anak-anak ini Tuhan. Dan melalui keluarga mereka menemukan ada surga di dunia ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Ayo kembali ke kelas masing-masing. Baik, Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu tetap dalam posisi berdiri. Dan sama-sama perkatakan di Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saudara boleh dipersilahkan duduk kembali, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan.
Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Berapa baik yang percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Boleh kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bilang kanan kiri, mari terus bersuka cita karena sukacita Tuhan adalah kekuatan buat setiap kita. Haleluya, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat sukacita di tempat ini yang Tuhan nyatakan di tengah kami. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Cuma dalam Tuhan kami temukan sukacita. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Oh dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada mendampingi.
mendampingi setiap langkahku. Oh, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sini. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Yang mau bersukacita sorakan haleluya. Engkau ada mendampingiku Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sekali lagi yang bersukacita, mari angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dia punya janji yang dahsyat dalam hidup kita. Sekali lagi yang bersukacita, sorakan haleluya, haleluya. Yuk sama-sama yuk nyanyikan di hadapan Tuhan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, oh haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Sorakan haleluya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita, dia dahsyat. Oh haleluya. Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kau hadir di sini Tuhan. Kami terus buka hati kami. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati untuk terus menyembah-Mu Tuhan. Oh Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. We worship you. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana. Oh
Hosana, Maha tinggi Rajaku. Pagi ini kamu berikan di hadapan Tuhan segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, oh Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Kami berikan segala hormat pujian bagi-Mu Tuhan, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat bagi Yesus, bagi-Mu Tuhan. Ora lama syada, hormat syukur, terima kasih Tuhan bagi Allah selamanya. Hosana, sing Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Sana, Syaralabaralabaralaba. Saudara sendiri, mari katakan di hadapan Tuhan, Hosana, Hosana, oh Hosana, Syaralabakaralaba. Bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, mati kira. Mari angkat tangan kita sembah Dia, saudara, sembah Dia. Syaralabakaralaba, syandaralabalaba. Haleluya. Syaralabaralabakaralaba, syanda. Yaralabasadaralaba, seralabasadamo. Haleluya. Bagi Allah kami
Sembah Dia, haleluya, haleluya. Shikaralaba, syaralaba, karalaba, syarararaba. Kami sembah Kau di tempat tinggi, haleluya. Syarararaba, karalaba, syarararaba. Mari penuhi tempat ini dengan penyembahan kita. Kau yang layak ya Tuhan, Kau yang ajaib ya Tuhan selamanya. Syaralaba, karalaba, ya sadaralaba. Oh, we worship you, Jesus. Syaralaba, karalaba, syaralaba. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Ra. Hosana, 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 oh, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Rajaku. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Yesus Maha tinggi Rajaku. Nyanyikan dengan senang hati. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha tinggi Raja. Sekali lagi, oh saudara, nyatakan Hosana, Hosana. Bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Raja segala raja. Singgun Hosana, umat Dia. Hosana, 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 Raja. Hosana, syaralaba, karalaba. Umat tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku, Maha tinggi Rajaku. Berikan sorak-sorai buat Allah kita, haleluya. Syarararaba, karararaba, syarararaba. Kuyararaba, syarararaba, karararaba, syarararaba. Iranaba, syaralaba, karalaba, syarararaba, karararaba, ralaba, 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 ralaba. Oralaba, syandaranamo. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat
katakan Yesus baik. Iya, sambil bangkit berdiri angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nyatakan ya Yesus baik. So good, oh ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Oh ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Dia baik buat. Lebih lagi mari nyatakan harapan Tuhan. Oh ya Yesus baik. Yesus baik. Oh Yesus baik. Oh ya Yesus. Dia baik. Dia baik buat saudara sendiri. Mari katakan di hadapan Tuhan. Oh ya Dia baik. Amin. Sama-sama yuk katakan dia baik. Oh ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Dia baik buat. Sekali lagi oh katakan Yesus baik. Oh ya, oh Yesus baik. Oh ya, Yesus baik. Oh iya, Yesus baik. Dia baik buat saya. Angkat tangan kita sembah dia, haleluya. Shalom. Yesus baik. Yesus baik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau besar, Engkau bertahta atas setiap puji penyembahan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Bahwa semuanya, waktu Engkau mengatakan Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Mari bawa seluruh hidupmu bagi Tuhan. Mari ceritakan semuanya sama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikarana masanda ya ralabayana. Sembah Dia, buka hati. Segalanya kami berikan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib. Mulia Kau Tuhan. Ikana bayaralaba. Oh nana masanda yaralaba yaralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat. Seperti pujian kami berkata, Engkau besar. Begitulah Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami mau menjadikan Engkau tetap Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Yang bertahta dalam hati pikiran kami. Dan mengambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami terus berdampak bagi Tuhan. Terus menjadi terang dan garam di sekitar kami. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami Roh Kudus. Terus mengalir bebas bekerja di tengah kami. Urapi kami Tuhan. Urapi juga hamba yang menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Apapun yang hamba sampaikan adalah apa yang Kau kehendaki untuk kami mendengar, kami bertumbuh. Dan hidup kami akan berbuah-buah nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Aba Bapa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Terima kasih buat pengembalaan di tempat ini yang kembali saya bisa melayani bersama GB Pejaten Village. Puji syukur ya, kita ada di tahun baru Israel, Peidalet 5784 ya. Di mana ini bicara mengenai mulut dan pintu ya. Pei itu mulut, lalu kemudian dalet itu bicara mengenai pintu. Di mana waktu kita memperhatikan ucapan kita, pembicaraan kita, itu akan mempengaruhi pintu-pintu berikutnya yang terbuka dalam kehidupan kita. Amin. Akulah pintu, Yohanes pasal 10 ayat 9 dan 10. Yesus katakan, akulah pintu, akulah ego eimi hatura. Akulah pintu. Ya, itu bicara mengenai satu hal yang istimewa daripada Yesus. Tapi saya ingin kita sama-sama lihat bahwa bicara mengenai pintu ini bicara mengenai masuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Amin. Boleh lihat kiri kanan sampai bilang masuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Karena di dalam, kalau kita baca di kitab Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 khususnya, nanti 11 itu kan bicara akulah gembala yang baik ya, kalau kita lihat ya ayat 11 ya akulah gembala yang baik. Tapi dari ayat 1 sampai yang ke-10 bicara mengenai akulah pintu, di mana Yesus bilang gini, akulah pintu untuk masuk dan keluar, lalu mendapatkan padang rumput di situ. Amin. Bicara mengenai masuk itu bicara mengenai, keren ya udah ditampilin sama multimedia. Bicara mengenai masuk ke dalam hidup yang baru, masuk kepada rencana Tuhan, masuk kepada keintiman lebih lagi sama Tuhan. Sedangkan kalau bicara mengenai keluar itu bicara mengenai Tuhanlah solusi dalam kehidupan kita. Tuhanlah jalan keluar. Tuhanlah penyedia untuk segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi Yesus bilang akulah segalanya dalam hidupmu. Ego eimi hatura. Dalam bahasa Ibrani bilangnya kayak gitu saudara. Tapi saya mau ajak kita buka di dalam kitab Yohanes pasal 15 yang keempat. Karena saya ingin membahas mengenai masuk lebih dalam sama Tuhan. Karena Tuhan adalah pintu, maka bicara mengenai pedalet ini juga bicara mengenai keintiman sama Tuhan. Amin. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Jadi kalau kita bicara Yesus adalah pintu ya, Paidalet ini bicara mengenai ada pintu-pintu akan terbuka dalam kehidupan kita, maka kita harus memperhatikan hal ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ini bicara mengenai keintiman. Amin. Keintiman adalah hubungan. Kalau bicara mengenai keintiman adalah hubungan yang mendalam. Mendalam itu bicara mengenai selalu dekat atau selalu bergantung satu dengan yang lain. Salah satu teman saya, dia kerja di Jakarta, ya, orang Ambon, saya juga orang Ambon. Dia kerja di pemerintahan di sini, lalu kemudian waktu dia kangen, istrinya ikut bareng dia, lalu kemudian waktu istrinya kangen sama kampung halaman, terus dia harus berusaha memenuhi keinginan istrinya, karena udah sekian lama kan, sekian tahun menemani dia bekerja di ibu kota Jakarta ini. Lalu kemudian dia beli tiket, lalu kemudian dia bilang, ini buat kalian pulang kampung, pulkam ya. Terus waktu nyampe di bandara, dia mulai videoin, dia mulai fotoin, dia posting di sosmed. Lalu pas udah di posting, dia tulis di bawah, lagi kangen kampung, pulang sendiri aja sama anak, saya tinggal di sini. Tapi di titik-titik panjang terus di bagian belakang dia tulis, cepat pulang ya, cepat pulang ya. Gitu. 2 kali ditulis cepat pulang ya. Karena ada kebergantungan antara dia dengan istrinya. Ada kadang-kala bapak akan bingung, saya akan makan apa hari ini kalau istri saya nggak ada di rumah. Atau kalau ibu-ibu mungkin akan bingung, saya gimana caranya pergi ke sesuatu tempat kalau nggak ada suami saya yang mengantarkan saya gitu kira-kira ya. Padahal biasanya suami saya, bakso udah gampang kok, ngapain sih mesti dianterin segala dan sebagainya. Tapi bicara mengenai keintiman, kedekatan, bicara mengenai kebergantungan, begitupun kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita melihat Tuhan sebagai kebergantungan kita. Amin. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan mau kita bawa puji penyembahan kita, tapi juga dalam seluruh kehidupan kita, kegagalan kita kah, saudara, pergumulan kita kah, Tuhan juga suka untuk kita naikkan itu sebagai persembahan bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan. Amin. Jadi penyembahan itu, Tuhan itu bukan seperti presiden atau raja yang maunya terima yang baik-baik aja dari kita. Tapi jangan lupa Tuhan juga adalah Bapa kita yang baik. Amin. Kalau Bapa itu berarti apa adanya kita di hadapan dia suka. Dia suka banget. Saya punya anak kecil ya, 1, 2, 3, cowok semua. Tapi yang paling kecil itu biasa kalau saya nyampe di rumah dia udah di depan pintu tralis, saya biasanya masuknya dari belakang. Dia udah tungguin di situ dan dia udah nunjukin mainan yang dia bikin sendiri atau gambar yang dia bikin sendiri yang sebenarnya nggak ada bentuknya. Tapi dia bilang, Jamie udah bikin ini Pak. Wih seneng banget sih. Padahal nggak tahu ini gambar apa, abstrak saudara, nggak ada bentuknya. Tapi dia bangga sekali ini. Atau kalau dia lagi dimarahin sama kakaknya, waktu saya pulang dia udah berdiri dan tadi Jamie dimarahin kakak Jeff. Kakak Nia, laporan demi laporan datang. Bergantung sama papanya. Pengen supaya papanya membela dia. Tuhan seperti itu sama kita. Tuhan mau kita itu bawa seluruhnya dari kehidupan kita buat Tuhan. Katakan sama-sama, seluruhnya dari kehidupan kita buat Tuhan. Jadi jangan pikir, oh Tuhan hanya mau yang baik aja. Tuhan mau saya cerita keberhasilan saya, berkat yang saya terima, promosi yang saya terima, enggak. Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan mau kita jadikan dia bukan hanya sebagai raja, bukan hanya sebagai satu-satunya penyelamat, tapi juga sebagai kedekatan kita sama dia, Bapa kita, amin. Bergantung sama Tuhan. Hubungan itu akan menghasilkan pengenalan dengan sangat baik. Amin. Akan menghasilkan pengenalan yang sangat baik.
Jadi waktu saudara berkenalan dengan seseorang, berjumpa terus menerus, saudara akan kenal dia. Oh iya, dia suka pakai baju warna hitam atau pakai baju warna merah. Ada salah satu teman saya pas ketemu saya kalau lagi di pelayanan, dia selalu bilang, kok merah lagi? Aduh, kayaknya saya kurang baju nih kayaknya ya. Selalu, kok merah lagi? Kebetulan hari ini seragamnya merah. Pindah cabang, merah lagi. Cabang itu seragamnya merah, jadi merah lagi. Ya. Tapi biasanya kita kan mengenal dengan sangat baik waktu kita punya hubungan. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan yang datang dengan pasangan, lihat baik-baik pasangan saudara, lalu saudara ingat nggak nomor sepatunya nomor berapa? Bapak-bapak ingat nomor sepatu istrinya? Yang benar. Perlu dites? Atau nomor celana lah, nomor celana. Ibu-ibu tahu nomor celana bapak-bapak? Aduh, nomor celananya M, Pak. M. Apa tuh M? Nomor celana ada nomornya. Kalau baju tuh ada huruf. Kalau celana pasti pakai nomor. Kalau mengenal dengan sangat baik, pasti kita ingat, kita tahu siapa dia, seperti apa dia. Bahkan ada bapak-bapak, teman saya ada satu orang yang dia lupa tanggal lahir istrinya loh. Istrinya udah mulai WA ke temannya, kebetulan temenan istri-istri temenan, bapak-bapak temenan. Suami saya dari pagi nggak ngucapin saya, nggak ngajak doa juga enggak. Suaminya langsung diingetin sama, itu katanya istri saya cerita kamu nggak kasih selamat, nggak doain. Hah? Oh iya ya, ini tanggal ulang tahunnya. Tiba-tiba pas pulang bilang, "Hai mama, happy birthday. Wih, udah ada kue. Udah jam 12 kurang 5 menit. Happy birthday to you." Wih, vibranya banyak. Yes. Istrinya langsung nangis-nangis. Oh gitu ya, mau surprise malam-malam ya. Padahal sebenarnya dia lupa. Terus temen yang ngingetin. Tapi ya bapak-bapak biasa gitu, ibu-ibu ya. Saya sempet di 2 tahun pertama pernikahan saya, lupa tanggal istri saya, tanggal ulang tahun istri saya. Pas sudah mendekati tanggalnya dia kasih signal. Tanggal 9 kita kemana ya? Tanggal 9 ada apa ya? Nggak ada hari libur tuh ya. 2 tahun pertama ya, sekarang udah ingat ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau bapak-bapak sering lupa ya diampunilah. Bukan berarti dia nggak kenal saudara dengan sangat baik. Mungkin dia punya banyak kesibukan, alasan ya. Hubungan akan membentuk kepribadian yang baru, amin. Waktu kita punya perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami satu perubahan pandangan, perubahan paradigma, perubahan tingkah laku hidup. Amin. Kita akan punya satu gaya yang baru. Itu sinkron dengan firman Tuhan yang berkata bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau pergaulan menghasilkan buah perbuatan, maka hubungan dengan Tuhan akan menghasilkan juga buah roh. Amin. 9 rasa, buah roh dengan 9 rasa, saudara. Bukan buah-buah roh ya, firman Tuhan kita katakan buah roh. Ada hubungan yang akan menghasilkan buah roh. Kalau kita bersahabat, punya komunitas anak Tuhan, pasti akan menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, pikiran-pikiran yang positif, perkataan-perkataan yang keluar pun juga saling membangun, penuh iman, pengharapan. Amin. Di dalam Tuhan ada pengharapan, amin. Akan menghasilkan buah. Hubungan akan menghasilkan buah. Nah untuk itu kita harus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Sama-sama katakan membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus membangun keintiman dengan Tuhan? Karena itu merupakan kehendak Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10, saya ajak kita buka firman Tuhan ini sama-sama.
Kita akan baca firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kalau media sudah tampilkan, kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Memperoleh kasih karunia, perkenanan Tuhan. Kita diberikan kasih karunia dalam kehidupan kita oleh Tuhan. Merupakan kehendak Allah. Pengertian eklesia atau gereja itu berasal dari bagian ini, saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 9. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anak SMA pasti ingat, atau anak-anak sekolah pasti ingat. Eklesia. Keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Begitupun juga kita. Kita dipilih sama Tuhan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Lalu diangkat menjadi anaknya, ahli waris. Dibentuk, diproses untuk menjadi mempelainya. Jadi kalau kita bicara mengenai membangun keintiman dengan Tuhan, ini berlangsung seumur hidup dalam kehidupan kita. Never ending. Karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Wahyu pasal 21 ayat 9. Kita dipersiapkan untuk menjadi gereja yang akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah nanti. Saudara dan saya akan mengalami hal itu. Merupakan dasar kehidupan Kristen. Waktu kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, itu akan membawa kita punya iman yang kuat. Iman yang tidak goyah. Amin, saudara. Dan kalau di dalam kitab Filipi pasal 3, ayat 7-8, coba kita lihat sama-sama ayat ini. Filipi pasal 3, sudah dapat? Media mungkin sudah tampilkan. Ayat 7 dan 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Haleluya. Luar biasa, saudara. Saya sedikit cerita. Saya mengalami peristiwa pertobatan di usia sekitar 14 tahun. Ya. 14 tahun, sekitar SMP kelas 3. Di mana saya diajak sama kakak saya ke gereja, waktu itu Betani, saudara. Lalu waktu saya di situ, apa yang terjadi, saudara, waktu orang lagi nyanyi-nyanyi puji Tuhan, waktu itu praise yang paling terkenal itu, lagu pujian yang paling terkenal itu Sungai Sukacita. Jadi itu pujian penyembahan, pas penyembahan biasa aja. Oh ya biasa lah, oke. Cara mereka agak beda dikit. Tapi waktu masuk ke praise, karena saya ini gereja lama, gereja tradisi, saudara. Saya mengalami pertobatan penyembahan dengan Tuhan di Ambon. Di sana gereja Protestan Maluku. Enggak ada yang salah, semuanya sama, mengajar tentang Yesus juga. Cuman cara dekat sama Tuhan itu beda ya. Jadi waktu saya pas praise, mereka mengalir bersama. Wah, saudara, saya lakukan apa, saudara? Karena beda dengan suasana gereja saya, gereja lama. Saya doa Bapa kami dalam di kudus. Saya pikir ini nggak ada yang beres nih sini. Oh Tuhan, apa nih? Tiba-tiba mengalir bersama sambil loncat-loncat, saudara. Saya, waduh, kayak sekolah minggu ya. Waduh, ada yang salah nih. Pas mereka bahasa roh, Bapa kami saya lebih kencang lagi. Bapa kami dalam surga. Sambil pegangan senderan kursi di depan saya. Bapa kami
kuduskan namamu. Karena saya pikir ini sesuatu yang gak benar. Tapi waktu kemudian saya dilayani, saya dijelaskan mengenai apa yang terjadi dalam ibadah itu yang namanya bahasa roh. Saya diceritakan mengenai Tuhan itu bekerja dalam karunia, dibuka. Jadi saat ibadah selesai, jiwa baru semua dibawa di satu ruangan namanya Shekinah Room atau ruang kemuliaan. Lalu kita dijelasin di situ. Waktu sudah dijelasin, saya jadi punya kerinduan, timbul kerinduan Tuhan, saya pengen deh. Kayak gitu, kayaknya enak banget. Lalu saya masuk di Komsel, atau dulu disebutnya FA. Ya. Saya masuk di FA, saya bertumbuh di FA, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di FA, saya mengalami karunia-karunia Roh Kudus di FA. Saya doain orang sakit sembuh, itu terjadi mulai dari kita ambil waktu jalan ke rumah sakit dengan teman-teman FA, Komsel saya. Lalu waktu saya mulai masuk sekolah teologi, sekolah teologi itu membentuk cara pandang mengenai firman Tuhan lebih luas lagi, menafsir ya. Semua yang ada dalam Alkitab ini kemudian ditafsir, ditelaah, dikupas dan sebagainya. Sedikit banyak mempengaruhi cara berpikir saya mengenai Alkitab. Di mana ada beberapa pandangan-pandangan yang masuk bahwa apa yang terjadi di gereja Tuhan mula-mula itu sesuatu yang tidak terjadi sekarang ini. Sedikit ya. Saya bilang sedikit artinya bahwa saya berusaha untuk tidak mau mengubur apa yang pernah saya alami dengan Tuhan. Waktu saya alami di SMP itu, saudara. Tapi waktu kemudian hal itu saya pelajari, masuk lagi lebih dalam, saya selalu menyimpan itu sebagai satu pengalaman yang tak terlupakan, yang tidak bisa saya lepaskan begitu saja. Walaupun dalam perubahan dalam beberapa teman saya yang pernah ngalamin seperti itu, lalu kemudian mereka belajar, lalu mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang sudah usang, tidak perlu lagi kita bahas, tidak perlu lagi kita ajarkan kepada gereja. Dan kita lihat di sosmed sekarang ini sepertinya sesuatu yang dianggap rohani itu tidak apa ya, mungkin tidak oke gitu ya. Mungkin sepertinya dianggap kayak kurang baik, kurang hot. Itu mendingan pribadi masing-masing aja. Enggak segitu, saudara. Kita harus satu titik di mana kita mengalami satu perjumpaan sungguh-sungguh sama Tuhan. Seperti yang Paulus katakan ini Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dulu yang dia anggap untung itu, semua ternyata rugi, gak ada apa-apanya. Waktu saya mengajarkan beberapa hal, pandangan, pengantar, survei, Alkitab kepada mahasiswa teologi, saya tekankan hal ini. Saya bilang saudara belajar untuk menambah pandangan saudara, pengajaran saudara mengenai Alkitab. Tapi jangan pernah kubur pengalaman rohanimu dengan Tuhan. Karena itu akan membawa kita mengalami Tuhan terus-menerus. Bukan berarti pandangan kita bertambah lalu kita kubur segala sesuatu yang rohani. Sehingga orang akan alergi gitu kira-kira dengan kata ngeroh. Padahal sebenarnya gereja Tuhan harus ada di jalur ini. Ngeroh itu harus ada di situ. Makanya Tuhan mau supaya kita mengalami keintiman masuk lebih dalam dengan Tuhan. Amin. Saudara punya pengalaman rohani dengan Tuhan? Saudara pernah mengalami baptisan Roh Kudus? Atau saudara bilang, saya belum pernah tapi saya rindu, minta saudara. Tuhan akan baptis saudara, Roh Kudus akan lawat saudara. Karena sedang terjadi dan semakin kuat menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Pentakosta ketiga, yes. Karena itu belum berhenti saudara. Apa yang rasul-rasul ajarkan itu terjadi sampai nanti Tuhan datang. Bahkan semakin kuat. Jadi hal yang menguntungkan kita waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu harus kita jaga. Amin. Nah bagaimana kita mau membangun keintiman dengan Tuhan? Saya ajak kita buka di Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal 4 yang ke-8. Saya akan bacakan ini buat kita semua. Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Tuhan punya karya dalam kehidupan kita, tapi kemudian kita berespon. Amin saudara. Tuhan berjumpa dengan kita. Ada satu ibu, dia doa untuk adiknya, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini Kristen, tapi Kristen yang enggak sungguh-sungguh. Jadi apapun yang mereka lakukan itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dalam kehidupan mereka. Tapi adiknya, kakaknya, Tuhan selamatkan adikku. Butuh waktu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun untuk bawa saudaranya ini berjumpa dengan Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mungkin ada orang-orang yang bawa saudara ada di tempat ini, tapi tugasnya selesai sampai sini. Tugas saudara untuk intim dengan Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Bukan tugas orang yang antar saudara ke sini. Amin. Kalau suami bawa istri ke sini, suami bawa istri sudah. Saling ngasih tahu, membangun. Atau begitu pun juga dengan istri bawa suami ke gereja, karena ada yang malas ke gereja gitu ya. Tapi soal intim dengan Tuhan, itu harus dibangun dengan sengaja. Itu harus direspon. Amin. 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu sedang memperingati Tuhan lahir. Gini, Tuhan sudah lakukan bagiannya Tuhan. Dia pernah datang dan kita tiap bulan Desember ngerayain. Tiap Paskah kita ngerayain. Tapi Tuhan mau supaya kita respon juga. Tuhan mau supaya kita mengambil respon untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Yang pertama kita harus mengenal Dia dengan lebih sungguh lagi. Amin. Kita harus punya pengenalan. Untuk dekat sama Tuhan, untuk merespon Tuhan, kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Cara yang paling simpel dan sederhana untuk bisa mengenal Tuhan adalah Alkitab yang saudara bawa di tangan saudara, buka dan baca tiap hari. Itu hal yang paling sederhana. Saya belum bisa angkat tangan nyembah kayak orang-orang, Pak Pendeta. Iya gak apa-apa, tapi selidikilah Alkitab saudara. Bacalah dan biarkan Roh Kudus yang akan memberikan pengertian demi pengertian untuk kita. Supaya apa? Supaya kita kenal Dia. Supaya kita berjumpa dengan Dia. Amin. Kalau bicara mengenai baca Alkitab, baca firman, itu bicara mengenai kita mempelajari mengenai Tuhan sendiri. Karena firman adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita baca Alkitab, kita baca firman, kita akan semakin mengenal apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalimat apa yang harus saya katakan untuk orang yang seperti ini? Dulu mungkin saudara caci maki, ya. Tapi waktu saudara mulai mengenal Tuhan, kayaknya waktu itu saya baca, jangan cepat berkata-kata, tapi cepat mendengar. Aduh, gimana nih Tuhan, saya mau ngomong yang kasar aja ke dia nih. Orangnya udah nyakitin hati saya lewat kata-kata. Tapi saya ingat firman Tuhan. Akhirnya kita ketahan, kita nggak cepat-cepat bicara. Tuhan ngelatih kita karena kita mulai mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3 bilang, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 3 bilang gitu. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ini ada kata kerja dari kitanya. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi kita harus push diri kita untuk mari kita baca gitu. Mari kita selidiki firman. Di tempat saya dulu kita berusaha sekali untuk baca Alkitab itu sehari 10 pasal. Wah, dulu Koben ya, Kak Rayon kita tuh 10 pasal. Wah. Itu jatuh bangun saudara. Jatuh bangun. Ada yang genap, ada yang enggak, ada yang genap, ada yang enggak. Akhirnya saya bilang gini, baca Alkitab. Minimal 5 lah. Minimal 5. Kalau 3 enggak apa-apa, laporin.
Jangan karena saya cuma baca 3 nggak dilaporin. Saya cuma baca 2 nggak dilaporin. Enggak, laporin semuanya laporin. Supaya kita tahu ini benar-benar baca nggak. Kita mau sama-sama berusaha satu frekuensi nggak sama Tuhan. Kita mau nggak merespon pengenalan akan Tuhan. Kita mau semakin intim sama Tuhan atau enggak. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman dengan Tuhan itu jangan pernah dikubur. Yang tadi saya udah singgung, saudara. Coba kita lihat Mazmur 103 ayat 1 sampai 6. 1 sampai 5, sorry. Mazmur 103. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa Daud, raja yang tersohor di Israel ini, saya yakin bahwa dia juga adalah orang yang pernah mengalami situasi yang gundah gulana. Ya, situasi yang gak enak dalam kehidupannya. Kesendirian, kesepian, ya, loneliness dan sebagainya. Dia merasa bahwa dia gak ada orang yang support dia. Tapi apa yang terjadi, dia dalam bagian ini menunjukkan bahwa dia sedang push dirinya, hatinya, pikirannya untuk pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ada banyak orang yang tadi saya bilang mengubur pengalaman indah dengan Tuhan karena dia merasa dia udah punya sesuatu dalam hidupnya. Jangan kita merasa kita udah aman kalau kita punya berkat Tuhan. Uangkah, jabatankah? Enggak. Kita harus tetap ingat kebaikan Tuhan. Dan Daud adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun rumah Tuhan. Dia gak bisa membangun, tapi dia yang siapin. Dia kasih tahu buat anaknya Salomo, semuanya nanti bangun ya. Lalu Salomo bangun. Tabernakelnya Salomo dengan segala kemegahannya. Tapi yang lakukan persiapan sebagainya itu Daud. Semata-mata dia cuma ingat bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupannya. Saudara, apapun masalah yang saudara hadapi saat ini, jangan bilang bahwa Tuhan gak bisa buka jalan. Saudara punya penyakit, jangan bilang bahwa Tuhan gak sanggup menyembuhkan. Saudara pernah punya pengalaman Tuhan buka jalan. Ingatlah bahwa apa yang pernah Tuhan lakukan masa lalu, Tuhan masih sanggup melakukan buat saudara hari ini. Amin. Saudara punya sakit yang dulu disembuhkan, timbul lagi sekarang, Tuhan masih bisa sembuhkan lagi. Tapi jangan lupakan ayat yang kedua B, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dan janganlah lupakan kebaikannya. Saya sih bilang ini pengalaman dengan Tuhan. Yang tadi saya ceritain panjang lebar itu. Karena itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di mana-mana. Itu sesuatu yang begitu berharga, satu pengalaman yang indah dengan Tuhan yang akan menjaga kita untuk terus ingat akan Tuhan. Untuk melihat Tuhan bekerja dalam seluruh musim hidup kita. Amin. Coba lihat kiri kanan sambil bilang, jangan lupakan pengalamanmu dengan Tuhan. Jangan kubur pengalamanmu dengan Tuhan. Ingatin ya, baik-baik. Jangan kasih mata melotot ya. Kasih senyum yang lebar. Depan tepuk, yang belakang tepuk yang depan. Yang depan lihat ke belakang dada-dada, bilang ingat pengalamanmu dengan Tuhan. Haleluya. Saling mengingatkan. Karena ada banyak sekali orang yang sekarang ini muncul dengan berbagai macam pengetahuan yang luar biasa di dalam firman Tuhan, tapi kemudian mereka menganggap bahwa sesuatu yang terjadi di dalam karunia-karunia Roh Kudus di gereja itu seperti sesuatu yang itu udah usang, udah gak perlu dibahas lagi. Bahkan orang-orang yang pernah ngalamin mungkin
baptisan Roh Kudus kah, bahasa roh kah. Mereka menganggap orang yang bahasa roh sekarang, sok rohani. Aduh, kasihan banget deh. Saya bilang ya, kasihan banget. Kenapa kita hati-hati, mata hati kita, batin kita tuh udah kayak tumpul gitu ya, kayak keras gitu. Untuk bisa mengakui karunia-karunia Tuhan yang bekerja menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Memang akan semakin sedikit. Ya. Sedikit yang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus bilang itu. Banyak yang dipanggil, datang ya, ngalamin Tuhan semua. Tapi pas di tahap-tahap ini ada orang yang mulai, enggak lah, saya nggak mau kayak gitulah. Mulai mengalami penampian dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, orang yang mau terus intim sama Tuhan lah, yang Tuhan akan membukakan hal-hal yang heran dan dahsyat dalam kehidupan. Yesaya 33 ayat 3. Amin. Berserulah kepadaku. Aku akan membukakan kepadamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar. Wah, keren banget. Itu yang harus kita ingat sama Tuhan. Hal yang ketiga, bicara mengenai membangun keintiman dengan Tuhan. Kita mengenal, kita punya pengalaman yang jangan kita kubur sama Tuhan. Untuk pengalaman saya sarankan saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, masuk kul, ya, masuk kul. Ya. Ada gembala kul di sini, boleh gelambaikan tangan di atas kepala. Dari kul mana aja nggak apa-apa, angkat tangan saudara, supaya Bapak Ibu Jemaat yang belum berkul bisa lihat. Oke, Bapak Ibu lihat, bapak-bapak, ibu-ibu yang angkat tangan, lalu saya mau ikut kul, bilang saudara mau ikut kul, karena saudara kan banyak belajar di situ. Amin. Berdoa minta baptisan Roh Kudus. Amin. Hal yang ketiga bicara mengenai pemberian. Ini yang terakhir saudara. Pemberian adalah bentuk keintiman. Ini membawa kepada satu hubungan yang lebih intim satu dengan yang lain. Kalau kita senang, kita ingin bangun hubungan dengan seseorang, maka biasanya kita akan memberikan sesuatu hadiah. Ya. Bapak Ibu mungkin ingat masa-masa pacaran saudara dulu ya. Wah, setiap kali ketemu pasti ada aja yang dikasih. Mulai coklat kah, permen bentuk hati ya. Atau mungkin kopi yang ada bentuk hati di atasnya, ditutup pakai cup di bawah, walaupun pakai motor biar nggak tumpah, entah gimana caranya, hatinya nggak rusak, ya bentuknya bagus, sampai di rumah pacarnya pas dibuka, oh my heart ya, pas dibuka, wah, di tengah-tengah kopi ada gambar halilintar. Langsung pacarnya, ini maksudnya apa? Kita putus. Wah, enggak my honey gitu. Wih, keren. Lalu mulai ada penjelasan singkat. Pokoknya ada sesuatu yang menjadi bentuk tanda kasih kita sama Tuhan. Tanda kasih kepada orang yang kita sayangi. Kalau dengan manusia kita akan berusaha untuk memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Sekali waktu saya mau ketemu dengan satu orang yang dia rencananya akan masuk ke, waktu itu saya ada punya tim dalam pekerjaan di marketplace. Lalu kemudian leader saya bilang gini, kalau kamu mau ketemu orang itu, dia mau masuk ke tim kamu harus bawa sesuatu juga. Oh gitu ya? Iya, supaya dia langsung punya apresiasi gitu. Dia seneng gitu dan dia, oh ya ini sambutannya baik. Lalu disuruhlah beli kue tertentu, lalu kemudian kita ketemu dan kita bawa, ternyata orangnya punya diabetes dan dia nggak bisa makan tuh kue. Tapi yang pasti mereka bilang ini tanda untuk bangun hubungan. Itu seperti itulah kira-kira. Waktu Bapak Ibu Saudara sedang mau datang ke rumah eyang mungkin, oma, opa, sudah sekian lama nggak ngunjungin, biasanya dikasih tahu, siapin buah ya, buket buah, dibikin pita besar, biar oma, opa, eyang itu senang. Ada oleh-oleh gitu.
untuk kemudian membuat cair lagi hubungan yang mungkin entah gimana caranya beberapa tahun gak ketemu itu kayaknya ada kebekuan mungkin. Begitupun juga kita dengan Tuhan. Kalau kita bicara mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita harus memberi untuk Tuhan. Amin. Sama-sama katakan memberi. Memberi segalanya hidup kita untuk Tuhan. Kita mau melekat sama Tuhan, kita taruh seluruh hidup kita sama Tuhan. Roma pasal 12, 1, 2, jelas katakan persembahan yang indah, yang sempurna. Amin. Itu adalah seluruh hidup kita. Dan waktu kita bicara mengenai kita mau melekat sama Tuhan, maka kita pasti fokusnya sama Tuhan. Kita pasti memprioritaskan Tuhan seutuhnya dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita lihat di Lukas 12 ayat 34. Lukas pasal 12 ayat yang ke-34. Mari kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Waktu kita bilang Tuhan engkaulah segalanya bagiku, kita membuat dia seperti harta kita. Sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Dan disitulah hati kita berada. Amin. Waktu kita bilang Tuhan adalah segalanya, disitulah hati kita berada. Makanya kalau orang yang punya hubungan itu biasanya di mana pasangannya ada itu dia di situ. Dia berusaha untuk menunjukkan eksistensinya. Bahwa dia mengasihi pasangannya. Tuhan juga mau kita menunjukkan eksistensi kita sama Tuhan. Bahwa dimanapun kita ada, di situ nama Tuhan ditinggikan. Dimanapun kita ditempatkan, kita menyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ciri Tuhan ada itu pertama, dia pasti bawa damai. Amin. Jadi kalau kita ada di suatu tempat, suasananya enggak kondusif, berarti kita yang harus berusaha menyatakan Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana kita ada. Kesaksian terakhir, waktu saya pindah rumah dari Jatiwaringin ke Cibubur, ya. Di situ di pos tempat kami rumah tempat kami tinggal itu nggak jauh dari pos, ya, pos jaga satpam. Dan situ satpam itu susah senyum, dia mukanya kaku, jutek. Jadi waktu kita senyumin kalau mau keluar dada-dada, biasanya dia gini aja. Gitu ya, dia nggak mau senyum. Kaku, jutek. 5 rumah di sebelah kita itu udah ngomongin. Itu satpam itu jangan dikasih hati, katanya gitu ya. Jangan dikasih hati, pokoknya dia harus dijutekin juga. Jadi waktu saya lihat beberapa mobil keluar dari portal itu, karena rumah saya mungkin 3 rumah dari portal itu, rata-rata nggak buka jendela dadain, nggak, kaku banget, nggak mau deh. Tapi saya mulai keluar dari rumah, saya buka jendela, saya dadain. Terus Pak, saya angkat jempol gitu ya. Lalu dia seperti biasa. Seminggu berlalu saya bolak-balik, saya kasih senyum, halo Pak, bagaimana kabar? Dia kayak kagok gitu kalau nanya. Karena orang biasa kontak sama dia, nggak biasa. Kayak agak kagok. Gitu. Seminggu lewat, minggu depan saya dadain, udah mulai senyum. Tapi saudara tahu senyum kaku biasanya, senyum kaku ya. Senyum kaku, senyumnya tuh maksa gitu ya. Saudara pernah melakukan senyum maksa? Pasti pernah. Apa, satpam di busway, satpam di rumah saudara, di kantor saudara mungkin ya. Saudara ikut senyum kaku juga kalau dia senyum kaku. Saya berusaha sedemikian rupa untuk senyum lebar sama dia. Lalu habis itu, pas
sekitar sebulan, lalu saya pulang pertemuan ya. Waktu itu saya masih di Cilitan, kita ada pertemuan biasanya pukul 3 di rumah gembala. Lalu biasanya kalau pulang itu biasanya kita bungkus kue-kue banyak ya, kue bungkus. Lalu ibu gembala bilang, Josia bawa pulang ini ya, buat Agnes. Saya bilang, enggak, Agnes enggak suka kue ini. Saya mau bawa pulang buat satpam. Oh satpam, tunggu. Kalau satpam itu biasanya suka kopi. Tante ini buka kopi, kasih ini kasih. Oke, makasih tante. Nyampe di depan pos itu, udah malam ya, udah larut. Saya turun dari mobil, saya udah parkir, lalu saya samperin. Halo Pak, dia cuman satpam satu-satunya di pos itu. Ada 4 pos, di pos lain semua bisa rolling, di pos itu gak ada yang bisa rolling sama dia. Karena semua datang situ, pasangannya pasti mental. Karena kejutekannya itu saudara. Dan itu jadi isu di beberapa rumah itu. Jadi ada mbak-mbak yang beli sayur bilang, itu satpam gak berubah-berubah ya. Cerita sana sini mengenai si satpam itu saudara. Tapi karena kita mau berusaha menyatakan Tuhan, kita mau memberi hidup kita mau menunjukkan bahwa dimanapun kita ada, Tuhan juga ada di situ. Maka suasana itu harus berubah, amin. Lalu saya berusaha bangun hubungan sama dia. Saya kasih dia kopi, saya kasih dia kue, ini apa Pak? Buat jaga malam. Ya, bagi sama temannya, dia ketawa kayak bingung gitu. Karena saya tahu gak ada temannya, tapi saya bilang aja, bagi sama temannya. Iya Pak. Saya tanya, Bapak gimana kabar? Basa-basi, besok, lusa, dia udah mulai senyumnya tulus gitu saudara, udah gak jutek lagi. Ya halo Pak, silakan lewat, silakan. Sekitar 3 bulan berikutnya dari peristiwa itu, tetangga-tetangga mulai cerita, itu satpam ramah lo sekarang dia, ramah lo dia gak kayak waktu itu lo, ramah lo. Kita baru senyumin udah bisa memberkati orang, amin saudara. Karena Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang menyatakan Tuhan. Kita memberi hidup kita menyatakan Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita lihat sama-sama di kitab Matius pasal 5, khotbah Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hidup kita waktu kita beri sama Tuhan, hidup kita akan menjadi agennya Tuhan. Kita akan menunjukkan sesuatu yang berbeda. Karena yang tadi saya bilang, hubungan akan menghasilkan buah. Keintiman akan menghasilkan buah. Dan waktu buah itu dilahirkan, kita akan berdampak buat orang-orang sekitar. Saya yakin, ini menutup khotbah saya yakin bahwa perubahannya itu terjadi waktu saya mulai coba menghampiri dia, saya mencoba share sama dia, ketawa sama dia, ya, lawan arus orang yang bilang, udahlah kalau dia jutek kita juga jutek. Tapi buat anak Tuhan yang hidupnya intim sama Tuhan, hidupnya mau bergantung sama Tuhan, mau terus berdampak di lingkungan dimanapun dia ada. Kita mau menyatakan Tuhan dimanapun kita ada. Amin saudara. Kita mau membawa damai dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan ditinggikan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang WL, singer, pemusik. Mari kita maju ke depan. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bilang buat Tuhan, Engkau baik bagi kami. Di tahun baru Israel, Peidalet. Tuhan mau supaya kita masuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Tuhan mau bawa kita masuk lebih lagi dengan Dia. Tuhan mau kita mengenal jalannya Dia. Bukan kita dengar dari kata orang. Bukan kita dengar cerita orang lain. Tapi kita ngalamin sendiri. Dan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan tidak kita kubur begitu saja. Tidak kita lupakan begitu saja. Tapi kita ingat
pengalaman kita dengan Tuhan. Haleluya. Dan kita mau memberikan seluruh hidup kita buat Tuhan. Karena waktu kita bilang kita mau membangun hubungan dengan Tuhan. Bawalah seluruh hidupmu. Berikanlah seluruh hidupmu. Supaya Tuhan juga jadikan engkau menunjukkan karakternya. Sifat-sifatnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Biarkan musik memainkan lagu ini. Haleluya. Mari renungkan sejenak firman Tuhan. Tuhan mau kita di tahun ini bangkit untuk jadi pemenang. Di tahun ini di mana Tuhan mau buka pintu-pintu dalam seluruh kehidupan kita. Pergumulan kita kah? Masalah-masalah kah? Tuhan mau lebih dulu kita masuk lebih dalam sama Tuhan. Lebih dulu kita intim sama Tuhan. Tuhan mau ingatkan kita lagi untuk tidak terpengaruh dengan segala hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Membuat kita kendor sama Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau meteraikan setiap isi hatimu firman-Mu, karena firman ini adalah Engkau sendiri. Kau kuatkan bagi setiap mempelai-mempelai-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya terus mengenal, mencari, terus merespon Engkau ya Tuhan. Tidak mengubur pengalaman-pengalaman indah, pengalaman-pengalaman rohaninya dengan Engkau ya Bapa. Terus mengingat akan Engkau. Dan mulai hari ini kami mau kembali lagi memberi seluruh hidup kami buat Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam. Kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu.
bahwa kami hari-hari lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih dalam lagi punya pengalaman ketemu Tuhan setiap hari. Kami bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat firman Tuhan yang hebat, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kita akan dengarkan pengumuman. Baik, shalom Bapak Ibu, Saudara, semuanya diberkati kita dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosia. Yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Bapak Yosia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memperlebar lagi pelayanan Bapak. Baik, kami ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang mungkin pertama kali hadir di gereja Pejaten Aperum ini. Boleh sambil bangkit berdiri atau mengangkat tangan. Kami ingin menyambut Bapak Ibu, silakan. Terjalin mesra sekali, semua betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kalau belum ada gereja yang tetap untuk beribadah, kami mengundang untuk beribadah di tempat ini dan mengikuti setiap kegiatan yang ada di gereja kami. Baik, mohon perhatiannya sebentar untuk beberapa pengumuman di minggu ini. Di hari Kamis, seperti biasa kita akan ada rumah doa dan jam 7 malam di tempat ini. Mungkin ada slide-nya Bapak Ibu. Ya, rumah doa hanya diadakan on-site tanpa ada yang online. Baik, pengumuman yang selanjutnya kami mengundang untuk Bapak dan Ibu berpartisipasi dan berkesempatan untuk menabur dalam rencana renovasi untuk gereja kami, gereja kita semua. Ada nomor rekening yang dicantumkan Bapak dan Ibu atau bisa scan QR. Kita doakan sama-sama untuk rencana renovasi di gereja kita ini. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau mengangkat persembahan. Mari sama-sama mengangkat persembahan kita. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami semua Tuhan. Kami datang untuk membawa yang terbaik Tuhan. Bukti kami mengasihi Engkau dan kami rindu lebih dekat lagi denganmu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berkenan Tuhan atas setiap persembahan kami Tuhan. Kau lihat setiap hati kami yang rindu akan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya Tuhan gereja tempatmu, tempat kami mempersembahkan ini Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat untuk mengatur segala sesuatunya demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus atas firman yang Tuhan sudah sampaikan di tempat ini Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Yosia Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, urapan-Mu lebih lagi Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa apapun Tuhan yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan Yesus, Engkau mau lebih lagi sampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan Kau bawa melayani Tuhan di ladang-ladang-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan terus menyertai Tuhan. Mujizat-mujizat-Mu Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati Tuhan. Apapun yang diusahakannya Tuhan, jadikan berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini Kau mengingatkan kami kembali Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Dan hari ini kami boleh membuka pengertian yang baru Tuhan, di tahun yang baru Tuhan, di tahun Pedalet ini Tuhan Yesus. Engkau ingin membukakan pintu-pintu bagi kami Tuhan. Tapi kami mau merespon juga dengan benar Tuhan Yesus. Kami mau lebih intim lagi dengan-Mu Tuhan Yesus. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, mengenal Engkau lewat firman-Mu Tuhan, mengenal Engkau lewat komunitas bersama kami Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau Tuhan yang akan
kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam marketplace Tuhan. Biarlah semua orang boleh mengenal Engkau Tuhan Yesus lewat setiap keberadaan kami ya Bapa. Berkati Tuhan, berkati kami semua Tuhan Yesus. Biarlah langkah-langkah kami ke depan Tuhan. Setiap hari Tuhan Yesus kami boleh semakin intim lagi dengan Engkau Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin mengenal kehendak-Mu Tuhan. Setiap hari Roh Kudus-Mu semakin kuat Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyelesaikan amanat agung Tuhan sebelum Engkau datang kembali Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai Tuhan atas ibadah kami Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang Tuhan Yesus, kami rindu mendapatkan berkat yang terbaik dari Abang kami. Mari saya undang kita semuanya boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih kami sudah selesai Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, biarlah Kau sempurnakan dengan berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, baik berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan curahkan berlimpah-limpah-limpah, baik untuk pribadi, keluarga, bahkan dimanapun kita ditempatkan. Oleh karena nama Yesus, anak Allah yang kita sembah, dan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat dan percaya sama-sama katakan, amin, haleluya. Silahkan kita sama-sama berikan persembahan maju ke depan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.